Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tumbuhan paku Pteridophyta. Yang akan kita bahas ialah cara hidup dan habitat, ciri-ciri tubuh tumbuhan paku, reproduksi, klasifikasi, dan peranan. Tumbuhan paku merupakan kelompok plantae yang sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Susunan daunnya menyirip dan daun muda menggulung seperti bulu, bereproduksi dengan spora. Habitat tumbuhan paku yang pertama higrofit, tumbuh di tempat lembab. Hidrofit, hidup di perairan. Dan yang terakhir hidup epifit. Ciri-ciri tubuh tumbuhan paku memiliki tinggi kurang lebih 10 cm sampai 40 cm, bahkan bisa lebih. Rizoidnya telah berkembang dalam bentuk akar. Susunan pembuluh angkutnya bertipe radial. Ini adalah struktur tumbuhan paku. Ada 3 jenis daun paku. Yang pertama, daun sporopil. Daun sporopil adalah daun yang menghasilkan spora. Yang kedua, daun tropofil. Daun tropofil, daun yang tidak menghasilkan spora dan tempat untuk berfotosintesis. Yang ketiga, daun troposporopil. Daun ini menghasilkan spora dan tempat untuk berfotosintesis. Sporangium pada tumbuhan paku terkumpul dalam berbagai bentuk, yaitu pertama sorus, kedua strobilus, ketiga sporokap, dan yang terakhir sinangium. Sorus merupakan sporangium berada di dalam kotak terbuka atau tertutup oleh indusium. Strobilus merupakan sporangium membentuk suatu bangun kerucut bersama sporopil. Sinangium merupakan sporangium yang terletak di ketiak daun. Sporokap merupakan sporangium dibungkus oleh daun buah atau karpelum. Berdasarkan ukuran dan bentuk daunnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 2. Pertama, paku heterofil, yaitu paku yang memiliki 2 macam daun yang berbeda ukuran dan bentuk. Paku homofil adalah paku yang memiliki daun dengan ukuran dan bentuk yang sama. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, paku homospora, kedua, paku heterospora, dan yang ketiga, paku peralihan. Paku homospora adalah tumbuhan paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Paku heterospora merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora dengan ukuran yang berbeda. Paku peralihan merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan spora berukuran sama tetapi jenisnya beda, kelamin jantan atau betina. Ini adalah siklus hidup dari tumbuhan paku atau tahap reproduksi tumbuhan paku. Berawal dari spora berkromosom haploid, bila jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protalium yang haploid. Protalium membentuk alat kelamin jantan antheridium dan betina archegonium yang haploid. Lalu antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel dan archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid membuahi ovum di dalam archegonium dan menghasilkan zigot yang diploid. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang diploid. Lalu sporopit atau tumbuhan paku dewasa menghasilkan sporofil atau daun penghasil spora.
Sporofil memiliki sporangium. Di dalam sporangium terdapat sel induk spora berkromosom diploid. Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Ini adalah skema ringkas dari pergiliran keturunan metagenesis paku. Tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4 subdivisi. Yang pertama paku purba, yang kedua paku kawat, yang ketiga paku ekor kuda, dan yang terakhir paku sejati. Yang pertama paku purba. Paku purba merupakan paku primitif karena sebagian besar anggotanya sudah punah dan sudah ditemukan menjadi fosil. Paku purba memiliki struktur tubuh yang relatif masih sederhana. Memiliki daun berukuran kecil, mikrofil yang berbentuk seperti sisik. Batang bercabang-cabang, dikotomus, berklorofil, dan sudah memiliki sistem vaskuler atau pembuluh angkut. Sporongium dibentuk di ketiak ruas batang dan menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama atau homospora. Berikut ini adalah contoh dari paku purba. Ada Psilotum dan Rhinia. Paku kawat. Paku kawat memiliki batang seperti kawat dan ujung batang terdapat sporofil yang berbentuk gada atau kerucut. Daun berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang. Bagian tubuhnya yang mudah dilihat merupakan generasi sporopit. Ujung cabang batang terdapat sporofil dengan struktur seperti gada, strobilus, menghasilkan satu jenis spora, homospora, dan ada juga menghasilkan dua jenis spora, heterospora. Gametofit berukuran kecil dan tidak berklorofil sehingga zat organik diperoleh dengan cara bersimbiosis. Inilah contoh dari paku kawat. Ada Lycopodium dan Selaginella. Yang ketiga, paku ekor kuda. Paku yang memiliki batang yang bercabang dan beruas yang khas berbentuk ulit atau lingkaran, sehingga menyerupai ekor kuda. Paku ekor kuda sering tumbuh di daerah berpasir. Sporopitnya berdaun kecil, mikrofil, atau berbentuk sisik, warnanya agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Selanjutnya, batang berongga dan beruas-ruas dan tampak keras karena tersusun oleh sel-sel dengan dinding sel yang mengandung silika. Sporangium menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama. Tetapi ada yang berjenis jantan maupun betina yang juga disebut paku peralihan. Gametofit paku ekor kuda berukuran kecil dan mengandung klorofil. Contoh dari paku ekor kuda. Ini adalah ruas-ruas batang pada paku ekor kuda. Yang terakhir, paku sejati. Paku sejati merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering ditemui di berbagai habitat, terutama tempat tembak. Paku sejati atau Pteropsida hidup di tanah, di air, atau epifitik pohon. Daun berukuran lebih besar dan pada umumnya berbentuk lembaran berukuran besar, makrofil, majemuk, dan tulang daun bercabang-cabang. Selanjutnya, paku sejati memiliki sporofil, daunnya menghasilkan spora, dan daun tropofil. Daun yang masih muda menggulung. Pada sporofil terdapat sporangium yang terkumpul dalam sorus,
di bawah permukaan daun dan ada pula yang terkumpul dalam sporokap. Ini adalah daun muda menggulung pada paku sejati. Contoh dari paku sejati ialah kalakai yang sering kita temui di sekitar kita. Nah, ini adalah gambaran dari daun paku sejati. Ini adalah daun muda yang menggulung. Selain itu, ada contoh dari paku sejati, yaitu paku gunung. Ini adalah sorus yang terdapat di bawah permukaan daun paku. Ini adalah sorus yang diamati menggunakan mikroskop. Selain itu, ada contoh lain yaitu paku suplir. Ini adalah spora pada paku suplir. Sporanya terdapat di tepi daun. Ini adalah spora paku suplir yang diamati menggunakan mikroskop. Selain itu juga ada paku Lygodium japonicum. Paku Lygodium memiliki strobilus yang berada di tepi daun. Ini adalah strobilus yang diamati menggunakan mikroskop. Dan ini adalah paku Dahlia. Spora paku Dahlia terdapat di bawah permukaan daun. Contoh dari paku sejati yang hidup di air adalah paku Salvinia. Paku yang sering kita temui di sekitar kita, salah satunya juga paku laut. Ini adalah sorus pada paku laut yang terdapat di tepi pinggir daun. Peranan tumbuhan paku sebagai tanaman hias, misalnya paku suplir, paku tanduk rusa, paku sarang burung, dan paku tiang. Sebagai bahan makanan atau sayuran, misalnya semanggi dan paku garuda atau kalakai. Dan tumbuhan paku juga bisa sebagai pupuk hijau, misalnya Azolla pinnata bersimbiosis dengan ganggang biru yang mampu memfiksasi nitrogen bebas. Terima kasih atas perhatiannya.